Araham Samma Sambuddho Bhagava. Buddhang Bhagavantang Abhivademi. Buddhang Bhagavantang Abhivademi. Swakhato Bhagavata Dhammo. Swakhato Bhagavata Dhammo. Dhammam Namassami. Dhammam Namasami. Supatipanno Bhagavato Sāvaka Sangho. Supatipanno Bhagavato Sāvaka Sangho. Sangham Namami. Sangham Namami. Handayam Pancasila Danang Karomase. Hadirin diharapkan untuk sikap duduk bersih duduk bersih. Handayam Pancasila Danang Karomase. Tisarane nasating Pancasila dhammam yajami. Anugraham katva silam dekame bhante. Dutiyam beokasam bhante. Tisarane nasating Pancasila dhammam yajami. Anugraham katva silam dekame bhante. Tatiyam beokasam bhante. Tisarane nasating Pancasila dhammam yajami. Anugraham katva silam dekame bhante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranam gacchami. Buddhang saranam gacchami. Dhammam saranam gacchami. Dhammam saranam gacchami.
Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Sarana dhammanang paripurnang. Ahante. Panatipatang veramani sikkhapadang sammadhiyami. Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami. Abhinnadanang veramani sikkhapadang sammadhiyami. Adinadana veramani sikkhapadang samadhiyami. Kamme summitsacaran veramani sikkhapadang sammadhiyami. Kame sumicara veramani sikkhapadang samadhiyami. Sawatan veramani sikkhapadang sammadhiyami. Musawada veramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majjapammanakkhana veramani sikkhapadang sammadhiyami. Surameraya majjapammadatthana veramani sikkhapadang samadhiyami. Kedua lima latihan pengenalan. Bertekad untuk tidak membunuh makhluk hidup. Bertekad untuk tidak mengambil barang yang tidak diberikan. Bertekad untuk tidak berbuat asusila. Bertekad untuk tidak berbohong dan bertekad untuk tidak minum minuman yang dapat melemahkan kewaspadaan. Jika lima latihan pengenalan ini dilatih, maka akan terlahir di alam surga. Jika lima latihan ini dilatih, maka akan mendapatkan kekayaan lahir dan batin. Jika sempurna dilatih, maka akan merealisasi nibbana. Oleh karena itu, latihlah 5 latihan pengenalan ini. Dengan pancasukapadanan silena sukatinyanti, silena buka sampada, silena kuntinyanti.
tidak memiliki pemahaman. Ya walaupun singkat, tapi tidak banyak waktunya. Ya. Tetapi yang harus saya sampaikan supaya Anda semua mengetahui dan mengerti. Saudara-saudara sekalian, kenapa kita sebagai umat Buddha mengambil yang namanya tiksarana? Karena tiga hal ini sebagai permata. Permata Buddha, permata Dhamma, dan permata Sangha. Buddha itu apa? Buddha adalah orang yang telah tercerahkan hatinya. Kenapa dikatakan tercerahkan hatinya? Karena telah melenyapkan pemotor batin. Seseorang yang bisa melenyapkan pemotor batin itu diberi nama Buddha. Artinya pemotor batinnya apa saja? Kebencian, telah lenyap. Kalau dalam bahasa Pali ada dosa. Keserakahannya telah lenyap, loba. Kebodohannya telah lenyap, moha. Itu semua lenyap, ya dikatakan seseorang telah mencapai bodhi. Maka ada pohon bodhi. Arti bodhi itu apa? Pencerahan. Nah, setelah mencapai bodhi, orang tersebut dinamakan Buddha. B-U-D-D-H-A. Setelah dia menjadi Buddha, beliau membawakan Dhamma. Dhamma inilah yang dipraktekkan oleh murid-murid beliau, sehingga murid-murid beliau juga mencapai pencerahan suara sama dengan yang Sang Buddha realisasi. Hanya saja kalau muridnya menjadi Buddha, namanya adalah Sawaka Buddha. Kalau panggil si Pertapa Siddhartha itu mencapai kebuddhaan karena kemampuannya sendiri, maka dikatakan Buddhanya adalah sama Sang Buddha. Maka setiap kita melakukan puja bakti selalu mengucapkan Arahan Sama Sambuddho Bhagawan. Itu Buddhanya adalah sama Sang Buddha. Kalau menjadi murid namanya Sawaka Buddha. Sawaka Buddha itu ya Arahat. Arahat itu Buddha, cuma Buddhanya Sawaka Buddha. Lepas saja lah master. Jadi murid yang jadi murid di Sawaka Buddha. Kesucian itu sama. Ada juga karena di dunia itu tidak ada yang mengajarkan, tidak mengenal ajaran, tapi dia berjuang sendiri, akhirnya memperoleh kebuddhaan. Namanya Paceka Buddha. Nah, Buddha itu ada sama Sang Buddha, Sawaka Buddha, Paceka Buddha. Sering dikatakan Paceka Buddha tidak mengajarkan Dhamma. Ada yang mengatakan Paceka Buddha tidak bisa mengajarkan Dhamma. Paceka Buddha bisa mengajar Dhamma, tapi hanya orang tertentu saja. Bukan tidak bisa, tapi tidak mengajarkan Dhamma. Karena Dhamma itu untuk diri sendiri. Tapi kalau Sawaka Buddha sama Sang Buddha, itu pengajar. Kenapa? Karena kemampuan mengajar itu sangat luar biasa. Siapa yang telah mempraktekkan itu? Sangha. Sangha adalah kumpulan para biku. Para biku zaman-zaman Buddha banyak mencapai kesucian, dan ajarannya itu diingat dari ya verbal, secara verbal. Di kitab suci Pitaka itu kan ada 84.000 pokok dhamma. Itu dihafal. Hafalnya di dalam kepala, bukan di luar kepala. Kalau di luar kepala kan lupa, tapi diingat di dalam kepala. Tapi orang sering mengatakan, wah dia hafal di luar kepala. Kalau di luar kepala kan jadi lupa.
Mau di luar, kalau di dalam berarti ingat. Nah, itu diingat di dalam kepalanya itu lah. Diingat, setelah itu diulang. Nah, tradisi seperti ini sampai sekarang juga masih diulang. Kalau seseorang telah berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha sampai 3 kali, yang terakhir mengucapkan Tatiyampi Sanggang Sarana Gacchami. Seseorang yang telah berlindung kepada Tritratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha sampai 3 kali, itulah yang dikatakan seorang umat Buddha. Kapan Anda menjadi umat Buddha? Saat selesai membacakan 3 perlindungan. Yang ketiga kali selesai membacakan Tatiyampi Sanggang Sarana Gacchami. Nah, itu Anda menjadi umat Buddha yang berlindung kepada Buddha. Artinya berlindung kepada Buddha itu bagaimana? Jadi kalau sudah masuk wihara, itu sudah dijamin masuk surga, sudah dijamin menjadi orang suci. Tidak, artinya berlindung di sini harus aktif berbuat, aktif mengikis pemotor batin. Nah, kalau nanti sudah lenyap pemotor batinnya, itu perlindungan yang aman. Ada kita yang belum aman. Ya, kenapa? Itu masih suka membenci, suka marah. Kadang-kadang yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik. Setelah menjadi umat Buddha, selesai membacakan 3 perlindungan, dikasih tuntunan sila sebagai praktek dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kan kalau baca Panatipata Wiramana, latihan tidak membunuh. Yang dilakukan tidak membunuh, bukan tidak makan. Anda mau makan apa ya silakan. Tak bisa umat VG ya boleh. Mau tidak VG ya nggak apa-apa. Yang utama tidak membunuh. Lalu berarti kalau makan kan tidak tetap membunuh. Karena daging yang kita makan kan berasal dari pembunuhan. Kalau kita bicara jujur soal asal usul yang kita makan berasal dari pembunuhan, berarti kita ikut ambil membunuh. Berarti Anda semua memakai pakaian itu juga ambil pembunuhan. Karena bisa jadi pakaian yang dipakai ini, petani kapas itu membunuh berapa banyak. Kalau pengertiannya asalnya dari pembunuhan tidak boleh dipakai, tidak boleh dimakan, mulai besok jangan pakai pakaian. Makan nasi itu petani itu bisa membunuh berapa banyak itu. Oleh karena mulai besok kalau intinya itu asalnya dari pembunuhan tidak boleh dimakan, jangan makan nasi. Sayur, petani sayur itu membunuh berapa banyak? Kalau nggak ada tanya petani sayur berapa? 2 membunuh berapa? Coba bentuknya kan 2 sayur, nasi, cuma bukan tampak dari pembunuhan, tapi mereka juga berasal dari pembunuhan. Oleh karena itu besok jangan makan sayur, jangan makan buah-buahan. Terus makan apa tentunya? Ya terserah. Makan tetangga. Maka dikatakan tidak membunuh makhluk itu bukan tidak makan. Tapi kalau seandainya cocok Anda itu vegetarian ya silakan. Kalau cocoknya Anda vegetarian. Ya. Kalau Anda mau vegetarian murni, meniru cara kambing makan, cara lembu makan, itu vegetarian murni. Nah, jangan pakai menghayal mungkin daging-dagingan, mungkin bakso-bakso orang merasa, nah itu sama saja menghayalnya tinggi juga, ilmunya lebih tinggi. Tapi kalau Anda cocok vegetarian tidak apa-apa, tapi tidak menjamin vegetarian juga baik. Hitler itu vegetarian loh. Dewa Data itu vegetarian. Kedua, tidak mengambil barang yang tidak diberikan. Kenapa? Yang pertama tidak membunuh, karena kita ingin hidup bahagia, kita menyayangi kehidupan. Makhluk sekecil apapun cinta akan kehidupan. Berarti yang tidak membunuh intinya sedang praktek cinta kasih dan kasih sayang. Maka ada Pancasila, ada Pancadharma. Tapi kalau kita tuh latihan tidak membunuh, sebenarnya sedang praktek meta karuna.
Kedua, tidak mengambil barang yang tidak diberikan. Itu kita sedang praktek hidup yang benar. Sebab kalau kita sudah kerja dari pagi sampai malam, dikumpul, diambil orang, bagaimana bisa bahagia? Karena semua orang yang hidup butuh materi. Maka harus dikumpulkan dengan baik. Karena itu yang akan membuat bahagia. Kita hidup kan tidak sekedar yang penting bernapas. Nah, butuh materi kan untuk kehidupan. Kesini naik Grab, naik bandar, nanti mampir di mobil di sana, ke kamar bahagia, keluar, ya sudah ngasih air suruh bayar. Pendek kata semua suruh bayar. Itu kan butuh materi. Karena butuh materi, sudah hidup, saling menyayangi kehidupannya, didukung dengan materi. Maka yang ketiga adalah kamesuk, tidak berbuat asusila, sebenarnya melindungi kaum wanita. Sebab kalau kaum wanita itu menjalankan hidup dengan baik, dijaga dengan baik, moralnya juga baik, nanti generasi selanjutnya akan menjadi generasi yang baik-baik. Sebab setiap manusia lahir dari seorang ibu. Ada yang lahir dari seorang ayah? Kan tidak ada. Karena itu orang tua ibunya itu tidak jaga dengan baik, tidak punya moral yang baik, anaknya, generasinya merosot. Makanya ini yang ketiga adalah latihan namanya santuti. Artinya santuti itu setia. Jadi nanti pasangannya itu laki-laki setia sama istrinya. Itu namanya sabara santuti. Nanti istri setia sama suaminya, ini namanya pati-pati. Tapi kalau setia seperti ini, itu malah bisa kelahiran yang akan bisa ketemu lagi. Jadi suami istri. Pangeran Siddhartha sama Yasodhara itu sampai 500 tahun selalu bertemu. Jadi satu jadi dewa, jadi dewi, jadi manusia ya ketemu lagi. Itu diceritakan sampai 500 kali selalu bertemu dan menjadi pasangannya dan setia. Kalau orang sekarang lebih banyak setia atau tidak setia? Ya, lebih banyak dan setia. Bagus, setia. Nah, jangan-jangan tidak setia, kenapa repot? Itu. Ya, kenalan ya boleh, tapi yang menjadi pasangannya nanti harus setia mobil sendiri. Ini sila ketiga. Kalau sudah hidup berumah tangga, hidup bermasyarakat, harus menjaga sila keempat. Muksawada Wirahmani, tidak melatih diri untuk tidak berbohong. Ini adalah untuk melatih kebenaran, saca. Jadi kalau kita ngomong kebenaran kan enak. Karena kita tidak membual, tidak memfitnah, tidak bikin hoax. Nah, ini berbahaya nih. Nah, hubungannya ke situ sila keempat itu hal-hal yang kasar omongannya, fitnah, termasuk. Dan yang kelima adalah tidak minum minuman yang dapat melemahkan kewaspadaan. Itu melatih apa? Sati sampajanya, melatih kesadaran dan ya rasanya sampajanya itu ya kebijaksanaan. Tapi kalau menghadapi masalah bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Karena hidup ini kan penuh masalah. Kalau boleh dikatakan hidup kita ini kan kumpulan masalah. Makanya ya berusaha untuk meminimalisir masalah. Ini ada 5 latihan yang perlu dilakukan. Ini 5 sila adalah sila alamiah. Artinya sila alamiah ya bukan sang budaya yang membuat. Ya memang itulah alamiahnya. Dari 5 sila ini kalau melanggar satu saja bisa melanggar semuanya. Jika melanggar nomor berapa? Tapi kan sudah harus satu baru terpaksa. Kalau hanya melanggar satu saja bisa melanggar semuanya. Jika melanggar
Sila yang nomor 1, ini nomor 4. Apa lagi? Jika melanggar nomor 5. Sebab kalau orang sudah mabuk, ya pasti nanti bisa membunuh, mencuri, berzina, berbohong, kebiasaan. Orang mabuknya memang biasa itu. Tapi kalau melanggar yang kelima ini, itu dijamin bisa melanggar semua. Maka di suatu daerah orangnya itu tidak mau mabuk-mabukan, wah itu masih bagus. Walaupun melanggar yang lain, tapi kalau sudah suka mabuk-mabukan, sudah tidak bisa seperti susah. Kejujurannya bisa tidak ada. Melakukan kejahatan macam-macam lepas tidak. Ini makanya harus dilatih, karena hidup kita ini kan harus saling berdampingan. Karena manusia itu kan termasuk makhluk sosial. Ya harus kerjasama dengan yang lain. Kalau kerjasama saling menguntungkan, kan sama-sama bahagia. Karena semua orang ini hidup, ya menyayangi hidupnya. Tapi hidup saja kan nggak cukup, butuh materi. Kalau sudah punya materi, ya butuh yang namanya dijaga supaya generasi kita nanti lebih baik, ya dijaga para anak ibu. Maka tradisi di India itu kalau anak ketemu ibunya apa yang dilakukan? Cium kaki ibunya. Oh, kalau ada cium dompetnya. Misalnya kan itu cium kakinya itu. Ketika masyarakat cium kakinya ibunya. Nah, kalau ada ketemu ibunya, bapaknya orang pegang-pegang dompetnya makan. Dicari dompetnya. Enggak, sekarang lebih canggih, sudah transfer belum? Itu teori Masila ini perlu dijaga, ya karena kita sebagai umat Buddha. Dan setelah jaga, ya kita menahan pengertiannya dengan mendengarkan agama. Sebab ya agama Buddha ini sudah 26 abad yang lebih, tapi sampai sekarang masih bisa bertahan. Karena apa? Karena ya masih ada yang mengajarkan yang mau belajar. Karena sekarang itu banyak yang mengaku agama Buddha, tapi sebenarnya ajarannya bukan ajaran Sang Buddha. Kalau seperti itu namanya apa? Mengakunya agama Buddha, tapi ajarannya bukan ajaran Sang Buddha. Itu namanya apa? Ini pertanda sedang memfitnah Sang Buddha. Bukan ajarannya yang disampaikan, tapi dibilang ini ajarannya Sang Buddha. Ini namanya kan memfitnah Sang Buddha. Misalnya Anda tidak pernah ngomong, terus orang lain mengatakan ini kemarin si A ngomong begini-begini. Ini namanya apa? Memfitnah. Sama halnya kalau kita meyakini agama Buddha, tetapi menyimpan dari yang Sang Buddha sampaikan, namanya sedang memfitnah Sang Buddha. Kalau memfitnah Sang Buddha itu kalau baik kalau buruk, mereka itu ada baca. Maka baca parita itu juga demikian. Ada tanda-tandanya, itu harus dibaca sesuai tanda itu. Harus belajar. Sebab kalau tidak nanti artinya bisa sila. Anda membaca sila, Anda yang coret atas. Sila yang dicoret atas itu artinya adalah kemurahan. Tapi kalau sila, Anda yang coret atas, bacanya malah Anda yang baca panjang, itu namanya batu. Jadi kalau ada sila, itu berarti Anda kepala batu. Harusnya melatih sila kalau mau membangun wihara itu bukan batu. Jadilah sedikit bagi sampaikan karena Anda telah mengambil namanya 3 perlindungan. Nah, kalau kita bisa praktek, intinya ya malu berbuat jahat, takut akan akibatnya. Inilah sebenarnya kita telah berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan cara apa? Mempraktekkan 5 latihan. Kalau ini dilatih dapat surga. Bahagia itu ada sekarang bahagia itu surga.
Jangan surga nanti setelah mati aja. Kalau setelah mati Anda telah meminta permohonan silang, berarti jamin Anda semua di sini pasti masuk surga setelah mati. Nanti kalau Anda tidak masuk surga, silahkan protes sama batin lewat rumah ini, bisa lihat. Bang, kenapa saya tidak masuk surga? Katanya dijamin masuk surga setelah mati ya. Nanti jamin Anda semua pasti masuk surga kalau Anda setelah mati. Karena jarang yang setelah meninggal laporan. Tapi seandainya nanti setelah meninggal masuk surga betulan, wah ternyata betul masuk surga. Saya mau menikmati lah 3 hari di sini di dalam surga. Nanti mau lapor sama Bang, karena waktu dikasih sila itu kan suruh lapor yang masuk surga. Begitu Anda laporan lagi mau lapor kepada Bang sudah meninggal. Karena 1 hari 1 malam itu di sini sudah 50 tahun. Kalau 3 hari 3 malam berapa? Kalau 1 hari 1 malam kita sudah 50 tahun. Itu di jiwa yang paling rendah 1 malam sekarang. Nah, kalau nanti akhirnya di alam surga Tawatimsa 1 hari 1 malam kita 100 tahun. Kalau di Tawatimsa nanti yang kita lagi itu 200 tahun. Yaman itu 200 tahun. Kita di situ baru 1 hari 1 malam. Nah, kalau 3 hari 3 malam menikmati surga. Mau laporan ke Bang berarti nggak jualan mana. Maka setelah mati bagi jamin. Jadi tidak takut setelah mati itu pasti masuk surga. Berbuat jahat masuk surga. Ke siapa tidak tahu surga. Yang utama itu sekarang. Hanya saja kalau Anda sekarang berbuat buruk, itu namanya kita sedang pesan kafir di alam menderita. Tapi kalau Anda berbuat baik, Anda sedang kafir, sedang pesan kafir di alam bahagia. Itu saja. Alam manusia itu termasuk alam surga. Karena alam surga itu ada 7 manusia, terus surga ada 6. Satu Marjika, Tawatimsa, Yama, Tusita, Nimanarati, Pariwanita, Pasakti. 7. Jadi intinya surga itu dalam agama. Sekarang ini kalau Anda bahagia, Anda setelah mendapat surga. Jadi nggak usah menghayalkan setelah mati itu tergantung sekarang. Kalau Anda sekarang jurusan ekonomi, nanti lulus jadi sarjana. Sarjana apa? Kalau jurusan ekonomi, ya ekonomi, sarjana ekonomi juga. Kalau lulusan insinyur, nanti lulus jadi insinyur. Kalau sekarang ngambil jurusan neraka, nanti lulus penghuni neraka. Kalau sekarang jurusannya surga, lulus ya suka sama. Jadi nggak usah dipermasalahkan nanti dijamin masuk surga itu nggak ada. Kalau memang betul dia menjamin bisa masuk surga, suruh dia dulu supaya kamu mati dulu, nanti kamu baru lapor ke saya. Kalau kamu bisa membuktikan bahwa setelah mati masuk surga, udah saya ikut. Begitu ya. Jadi jangan karena omongan begitu takut, wah menjadi susah. Itulah pengertian sedikit dan kemaluan yang perlu dipraktekkan itu mendatangkan kebahagiaan sekarang dan yang akan datang. Ya, terima kasih. Singkat malah jadi lama. Ya, nah, semoga pesan singkat ini menginspirasi Anda semua yang telah berlindung kepada Buddha dan Sangha dan berusaha mempraktekkan 5 latihan semoga ngaji dalam agama, semoga cita-cita luhur dan mencapai satu sata bahwa itu surga. Adalah kita bersikap berlutut memberikan penghormatan kepada Yang Esa. Saya berkata, Oh Asa
Buddham Bhagavatam Abhivademi. Swakhato Bhagavata Dhammo. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammam namasami. Dhammam namasami. Supatipanno Bhagavato Sāvaka Sangho. Supatipanno Bhagavato Sāvaka Sangho. Sangham namami. Sangham namami. Baiklah, marilah kita bersama-sama mengucapkan Sabe Sata Bhavatu Sukhita. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baiklah, sekian tenaga sarana dari Bante. Kemudian mungkin sudah selesai juga. Sebelumnya terimalah salam kasih dan dharma dari saya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Andrew Chua. NPM saya adalah 2251030. Saya berasal dari program studi ilmu hukum. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan sekaligus sharing dharma bersama teman-teman terkait dengan apa itu permohonan tuntunan Kisarana dan Pancasila dalam pandangan Buddhis. Untuk lebih lanjut, mari kita bahas bersama apa keunikan dan keluhuran dari materi agama Buddha ini. Nah, berikut adalah identitas diri saya, teman-teman, dan kebetulan guru atau dosen pembimbing pendidikan agama Buddha saya adalah Ibu Walina SAG. Jadi tugas ini adalah salah satu kelengkapan yang harus saya penuhi dalam syarat penilaian mata kuliah pendidikan agama Buddha di Universitas Internasional Banten. Nah, berbicara tentang permohonan tuntunan Kisarana dan Pancasila, mungkin di kalangan teman-teman, di kalangan umat Buddha masih ada yang tidak tahu, masih ada yang belum mengerti apa itu permohonan tuntunan Kisarana dan Pancasila. Jadi saya akan membagi tuntunan Kisarana dan Pancasila ini menjadi dua sesi. Sesi pertama adalah sesi Kisarana dan sesi yang kedua adalah sesi Pancasila. Mengapa saya membagi ini menjadi dua sesi? Agar memudahkan teman-teman dalam memahami apa itu permohonan tuntunan Kisarana dan Pancasila. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam mengenai apa itu Kisarana dan Pancasila, alangkah baiknya kita pahami dulu apa sebenarnya gambaran umum dari permohonan tuntunan Kisarana Pancasila dalam pandangan Buddhis. Teman-teman bisa baca ya, bahwasanya di bawah ini dituliskan bahwa proses pernyataan perlindungan terhadap Trirana disusun pendarasan Pancasila oleh umat Buddha bermakna itulah yang dimaksud dengan permohonan tuntunan Kisarana dan Pancasila. Jadi singkatnya teman-teman, permohonan tuntunan Kisarana Pancasila itu adalah salah satu prosesi, ya, prosesi bagi umat Buddha untuk apa? Yang pertama adalah menyatakan perlindungan terhadap Trirana. Siapa aja Trirana? Trirana terdiri dari Buddha, Dharma, dan Sangha. Nah, dan yang kedua adalah disusul dengan pembacaan pelafalan atau pendarasan Pancasila Buddhis. Nah, apa itu Pancasila? Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Yang paling penting di sini teman-teman memahami bahwasanya permohonan tuntunan Kisarana dan Pancasila adalah upaya dari umat Buddha untuk apa? Untuk menyatakan diri kita sebagai seorang umat Buddha sejati. Untuk menyatakan diri kita hanya berlindung kepada Buddha
dan sangga, dan akan menunaikan kewajiban dharma kita sebagai seorang umat Buddha untuk hari yang akan datang dan untuk selama-lamanya. Nah, kita bahas dari yang paling pertama tadi saya bahas ya, sesi pertama menyatakan Tisarana. Menyatakan Tisarana adalah langkah awal menjadi umat Buddha berumah tangga. Jadi dalam kalangan masyarakat Buddhis itu ada banyak sekali golongan. Salah satunya adalah kita ini sebagai seorang umat Buddha berumah tangga. Apa yang dimaksud dengan umat Buddha berumah tangga? Maksud mendasar dari umat Buddha berumah tangga adalah kita ini, umat Buddha yang seperti kita ini, yang tidak meninggalkan keduniawian, yang istilahnya tidak fokus belajar dharma secara totalitas di wihara seperti biku sangga, anggota sangga, bante dan sebagainya, yang memang mereka mengabdikan hidupnya, mengabdikan sepanjang masa hidupnya untuk mendalami dharma di wihara. Kalau kita ini kan umat Buddha masih istilahnya itu terikat kepada duniawian. Kita masih melakukan pernikahan, kita mungkin akan meneruskan generasi kita, ya, akan meneruskan anak cucu kita dan sebagainya. Dan itulah yang dimaksud dengan umat Buddha. Umat Buddha apa? Umat Buddha berumah tangga. Umat Buddha yang tidak meninggalkan keduniawian, yang tidak secara totalitas mengabdikan diri, mengabdikan hidup secara keseluruhan hanya untuk ya kepentingan dharma. Nah, berbicara tentang Tisarana, tadi saya sudah singgung teman-teman di awal bahwasanya Tisarana adalah pernyataan agung terhadap Tridharma. Tridharma siapa aja? Sudah saya bahas tadi. Ada terdiri dari Buddha, Dhamma, dan Sangha. Lalu mungkin ya teman-teman masih bingung, siapa si Buddha? Siapa lagi Dhamma? Dan terakhir siapa juga Sangha? Kok mereka bertiga ini merupakan sosok yang begitu mulia? Mari kita ulas satu persatu untuk menambah pemahaman teman-teman terkait dengan dharma. Dan yang pertama kita bahas ya, perlindungan kepada Buddha atau Buddha. Buddha adalah istilah atau sebutan agung bagi orang yang sudah mencapai kenalan sempurna, bagi orang yang sudah melenyapkan kekotoran batinnya secara totalitas, bagi orang yang sudah memutus rantai samsara kelahiran berulang di dunia ini. Dan Buddha adalah guru kita bersama, adalah sosok yang dengan penuh belas kasih mengajarkan dharma kepada seluruh makhluk hidup, bukan hanya manusia teman-teman ya, tapi kepada seluruh makhluk hidup, 31 alam kehidupan, seluruh makhluk yang masih dalam lingkaran hidup mati, semuanya merupakan murid bagi Sang Bhagavato. Mengapa saya katakan semua makhluk yang terlahir di 31 alam kehidupan adalah murid-murid daripada Sang Bhagavato? Karena Sang Bhagavato yang mengajarkan kita bagaimana cara kita untuk keluar dari penderitaan. Sang Buddha juga lah yang mengajarkan kita bagaimana mencapai kebahagiaan sejati, yang bukan kebahagiaan semu, bukan kebahagiaan duniawi, tapi kebahagiaan kekal dan abadi atau nibbana tujuan. Nah, makanya Buddha merupakan sosok agung yang menjadi guru kita bersama, yang menjadi panutan hidup bagi kita sebagai seorang umat Buddha. Nah, lalu di dalam permohonan tuntunan Tisarana Pancasila, apa yang harus kita nyatakan, apa yang harus kita lakukan untuk menunjukkan diri kita berlindung kepada Buddha? Ya cukup dengan membacakan Tisarana dengan sepenuh hati, ya. Bukan hanya membaca, tapi kita juga perlu menghayati. Apa yang dihayati? Apakah kekuatan Buddha atau mungkin kehebatan Buddha? Bukan. Yang kita hayati adalah nilai-nilai luhur Sang Bhagavato, adalah nilai-nilai kebaikan yang perlu kita pelajari dalam hidup kita dari diri seorang Buddha atau Buddha Sakyamuni. Nah, kita biasanya di wihara membacakan Buddhang Saranang Gacchami, atau kemudian dilanjuti dengan Dutiyampi Buddhang Saranang Gacchami. Dan yang ketiga adalah Tatiyampi Buddhang Saranang Gacchami, yang secara keseluruhan artinya teman-teman bisa saksikan di layar ini ya. Aku berlindung kepada Buddha, untuk kedua kalinya aku berlindung kepada Buddha, dan untuk ketiga kalinya aku berlindung kepada Buddha.
3 kali pernyataan agung kita yang menyatakan bahwa diri kita berlindung kepada Sang Bagawa dengan dilandasi sepenuh hati yang serius, maka yakinlah teman-teman, kita akan mendapatkan manfaat dharma yang luar biasa, baik terhadap diri kita maupun orang di sekitar kita. Nah, yang kedua adalah dharma. Kita udah membahas Buddha, tapi sebenarnya ada dharma lagi. Apa sebenarnya dharma? Apakah dharma sama dengan Buddha? Oh, beda. Jelas berbeda. Dharma adalah ajaran yang disampaikan sang Buddha, atau yang lebih dikenal dengan ajaran kebenaran. Di dalam agama Hindu mungkin juga ada mengenal istilah dharma, ya. Mereka mungkin mengenalnya dharma sebagai ajaran kebenaran. Ya, dharma ajaran kebenaran. Nah, mengapa di dalam pandangan Buddhis ajaran yang disampaikan Buddha dikatakan sebagai ajaran kebenaran? Karena ajaran Buddha bukan ajaran yang mengelabui umat, ya, bukan ajaran yang berguna untuk mengelabui umat, ya, mengiming-imingi umat, atau mungkin membohongi umat untuk kepentingan tertentu. Tidak, tapi ajaran Buddha, ya, atau kita kenal dhamma, ya, ajaran tersebut yang mengajarkan diri kita bagaimana cara kita untuk menempuh kebahagiaan sejati, untuk menjauhkan diri dari segala penderitaan dengan cara apa? Berbuat baik, tidak berbuat jahat, dan sucikan hati dan pikiran. Nah, itu dia. Makanya mengapa dharma sebagai salah satu, ya, sebutan atau salah satu pernyataan yang perlu kita nyatakan dalam tarekat Tisara. Karena dengan dharma yang merupakan jalan bagi kita untuk menapaki kebahagiaan sejati yang bernama Nibbana. Nah, biasanya di dalam membaca Paritattha Sarana, kita juga sering ketemu ada kalimat yang berbunyi Dhammang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, yang artinya aku berlindung pada dhamma. Untuk kedua kalinya aku berlindung kepada dhamma. Untuk ketiga kalinya aku berlindung kepada dhamma. Sama seperti tadi pernyataan terhadap Buddha, pernyataan agung bahwa kita berlindung kepada Buddha yang dipanjatkan 3 kali sama berlakunya dengan perlindungan pada dhamma. Selanjutnya yang terakhir dan merupakan bagian dari Tisarana adalah perlindungan kepada Sangha. Setelah kita membahas Buddha, kita udah tahu siapa Dhamma. Sekarang siapa lagi Sangha? Sosok ketiga yang begitu agung dalam Tisarana. Sangha adalah sebutan agung bagi perhimpunan murid-murid Buddha yang telah melepaskan keduniawian. Nah, di sini perlu teman-teman pahami adalah kita semua 31 tahun kehidupan adalah murid-murid Sang Buddha. Tapi apakah kita bisa dinyatakan sebagai anggota Sangha? Tidak, karena yang bisa kita nyatakan bahwa dirinya adalah anggota Sangha adalah orang-orang atau khususnya murid-murid Buddha yang telah melepaskan keduniawian, dengan catatan mereka ingin mendalami dharma dan mengabdikan seluruh hidupnya untuk kepentingan dharma, untuk kemajuan ajaran Buddha. Itulah yang dinamakan dengan Sangha. Jadi teman-teman bisa lihat, ya, benar, biasanya anggota Sangha bisa terdiri dari biku, bikuni, bante, biksu, biksuni, dan ada banyak sekali panggilan istilah agung terhadap murid Buddha yang melepaskan keduniawian demi kemajuan dharma. Di dalam bacaan Paritattha Sarana kita juga mengenal 3 istilah, yaitu Sanghang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami, terakhir adalah tatyampi sanghang saranang gacchami. Aku berlindung kepada Sangha. Untuk kedua kalinya aku berlindung kepada Sangha, dan untuk ketiga kalinya aku berlindung kepada Sangha. Sama seperti tadi ketika kita menyatakan diri berlindung kepada Buddha, ketika kita menyatakan diri berlindung kepada Dhamma, dan sama berlakunya ketika kita menyatakan diri berlindung kepada siapa? Kepada Sangha. Nah, kita sudah tahu teman-teman, dalam
Tisarana ada banyak sekali makna luar biasa yang telah kita ulas tadi teman-teman satu persatunya. Nah, sekarang untuk apa sebenarnya tujuan kita menyatakan Tisarana? Apa tujuan kita memohon tuntunan Tisarana? Ini saya berbahas Tisarana loh ya teman-teman, belum masuk Pancasila. Nanti kita berbahas Pancasila. Sekarang baru Tisarana. Nah, tujuan bagi kita sebagai umat Buddha untuk menyatakan tuntunan terhadap Tisarana adalah untuk meningkatkan keyakinan kita atau sadha, bahasa palingnya ya, terhadap siapa? Terhadap Tritratna, terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha. Ketika kita yakin terhadap Tritratna atau Buddha, Dharma, dan Sangha, maka yakin sepenuh hidup kita akan selalu berjalan di jalan Dharma. Terlepas dari saudara mau melepaskan kehidupan duniawi ataupun masih seperti kita ini sebagai umat Buddha yang masih di dalam kehidupan duniawi. Ketika kita sudah yakin terhadap ajaran Buddha, ketika kita sudah yakin terhadap Dharma ajaran Buddha, ketika kita sudah yakin dengan tuntunan Sangha atau murid-murid Sambhagawa, maka yakin selama kita hidup kita akan selalu berjalan di jalan Dharma tanpa menyimpang dan keluar dari ajaran mulia ini. Nah, itulah teman-teman pembahasan terkait dengan Tisarana. Sekarang berakhir sudah pembahasan sesi 1. Kini kita masuk ke pembahasan sesi 2 yang bernama Pancasila. Nah, teman-teman harus paham bahwasanya mengamalkan Pancasila adalah salah satu kewajiban yang bersifat wajib bagi kita sebagai umat Buddha rumah tangga. Pancasila ini bisa saya katakan bagaikan aturan, bagaikan hukum yang perlu kita patuh, taat, dan laksanakan selama kita hidup sebagai seorang umat Buddha rumah tangga. Dan apakah ketika kita melaksanakan aturan ini hanya berguna bagi diri kita atau berguna kepada sosok yang kita yakini? Tidak. Ketika kita mampu mengamalkan namanya Pancasila, maka seluruh orang di dunia ini, orang di sekitar kita, keluarga kita, saudara kita, sahabat kita, teman kita, dan semua orang yang ada di sekitar kita akan merasakan manfaat yang luar biasa. Lalu apa sebenarnya Pancasila Buddhis ini? Apakah Pancasila Buddhis sama seperti Pancasila dasar negara Indonesia? Berbeda, jelas berbeda. Ya, memang sebutannya Pancasila, tapi isinya berbeda. Apa isinya? Mari kita ulas satu persatu. Nah, seperti yang tadi saya telah sebutkan bahwa Pancasila adalah aturan atau hukum yang wajib dipatuhi dan ditaati oleh umat Buddha. Nah, Pancasila sendiri bisa membaca ya bahwasanya itu merupakan 5 aturan moralitas yang harus dijalankan oleh umat Buddha berumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Tidak banyak kok jumlahnya, cuma 5 saja, dan cuma 5 saja. Tapi dari 5 sila itu memiliki manfaat yang luar biasa, memiliki makna yang sangat berarti bagi kita, bukan hanya sebagai umat manusia, tapi juga sebagai umat sosial. Ya, kita ini kan bukan makhluk individu, kita ini kan makhluk sosial yang hidup di dalam keberagaman, yang hidup di dalam banyak sekali perbedaan. Ketika kita mampu mengamalkan Pancasila ini, maka yakin saudara akan merasakan manfaat luar biasa. Lalu apa 5 aturan tersebut? Mari kita ulas, teman-teman. Yang pertama, tidak menyakiti makhluk hidup. Panatipata weramani sikapatang samadhyana. Aku bertekad akan melatih diri menghindari menyakiti makhluk hidup. Stop menyakiti makhluk hidup. Agama Buddha sangat mengenal yang namanya metta, sangat mengenal yang namanya karuna, dan itu bersifat universal. Cinta kasih tanpa pilih kasih, welas asih terhadap semua makhluk, bukan hanya kepada manusia, tetapi juga terhadap hewan, mungkin juga kepada makhluk hantu,
laut setan, para dewa, dan semua makhluk yang bersemayam di 3 persatuan kehidupan. Kita bukan hanya dituntut untuk tidak membunuh saja, tetapi kita juga tidak boleh menyakiti makhluk hidup. Menyakiti ini bukan hanya secara jasmani, tetapi juga secara batin. Kita menyakiti orang lain dengan verbal, menghina orang, jelekmu, goblokmu, itu secara tidak langsung kita sudah menyakiti diri orang lain. Ya, jadi makna dari sila pertama ini luar biasa. Bukan hanya tidak bagi kita untuk menyakiti jasmani orang lain, tetapi juga tidak bagi kita untuk menyakiti batin orang lain. Jadi kita itu dituntut untuk menghadirkan yang namanya rasa menta dalam diri kita, rasa karuna atau rasa kasih dalam diri kita. Ketika kita mampu mengamalkan menta, mampu mengamalkan karuna dengan baik, maka yakinlah kita tidak akan bisa menyakiti siapapun, termasuk keinginan kita yang kuat untuk menyakiti orang lain. Ketika kita sudah tanamkan menta karuna dalam diri kita, kita bukan hanya tanamkan di pikiran, tetapi di ucapan dan perbuatan, maka yakinlah kita tidak akan sekali-kali tercela untuk menyakiti orang lain. Itu bunyi sila pertama. Sekarang masuk sila kedua. Adinadana weramani sikha padang samadya. Aku bertekad akan melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Menghindari diri, ya, mengambil barang yang tidak diberikan. Ini artinya bukan hanya tidak mencuri, tetapi juga tidak merampok, tidak korupsi, tidak menipu. Maksudnya mengambil barang, mendapatkan sesuatu dengan cara menipu, ya, ataupun cara-cara lain yang istilahnya mendapatkan barang dengan menghalalkan berbagai cara. Mendapatkan barang meskipun haram tetap dihentak, tidak seperti itu. Ya, menghindari diri dari pengambilan barang yang tidak diberikan, karena kita tahu kita sebagai umat Buddha bukan hanya kita tadi sebelumnya sudah bahas bahwa kita itu sangat menekankan yang namanya metta dan karunia, ya kan? Nah, kita secara tidak langsung telah mengasumsikan diri kita untuk memikirkan perasaan orang lain ketika kita melakukan sesuatu. Misalnya ketika teman-teman ingin mengambil barang orang lain, ingin mencuri komputer misalnya, teman-teman ketika mampu memikirkan perasaan orang lain, maka teman-teman pasti akan berpikir, coba kalau komputer saya yang diambil orang lain, kayak mana perasaan saya? Itulah teman-teman. Jadi bukan hanya rasa kemanusiaan yang bersifat mati yang tertanam di kita, tapi rasa kemanusiaan yang hidup, rasa humanis yang luar biasa, rasa kemanusiaan yang dapat saya artikan bahwasanya ketika teman-teman mampu memiliki sikap kemanusiaan yang luar biasa, maka teman-teman tidak akan mampu, ya, tidak akan tercela bahkan untuk mengambil barang yang tidak diberikan tanpa persetujuan orang lain. Karena apa? Teman-teman sudah bisa berpikir bahwa ketika kalau barang saya yang diambil tanpa persetujuan saya, barang saya yang diambil tanpa seizin saya, maka bagaimana perasaan saya? Ini sangat luar biasa makna dari sila kedua yang memiliki arti stop mengambil barang yang tidak diberikan atau tidak diizinkan oleh sang pemilik barang. Yang ketiga, stop berbuat asusila. Kame sumi cacara weramani sikha padang samadya. Aku bertekad akan melatih diri menghindari perbuatan asusila. Untuk sila ini mungkin saya tidak membahas begitu detail karena teman-teman sendiri, teman-teman mahasiswa khususnya pasti saya yakin sudah memahami apa maksud mendasar dari stop berbuat asusila. Kita harus mampu menjaga sikap kita, pandangan kita, tindakan kita, bahkan ucapan
ucapan dan pikiran kita ketika kita berinteraksi dengan lawan jenis kita. Memang kita sekarang sudah dewasa, sudah lewat 18 tahun. Saudara-saudara sudah punya KTP kan? Saudara-saudara sudah dianggap menjadi orang besar kan? Disinilah saudara-saudara harus menanamkan rasa kewajiban tanggung jawab dalam diri saudara-saudara. Tapi ini yang pentingnya, karena ketika seseorang ceroboh dan kemudian terpinjak ke dalam jurang perbuatan asusila, maka yang pertama hancur keluarga, ketidak harmonis, ya, saling berantem, saling tidak puas antar sesama, itu akan terwujud ketika perbuatan asusila sudah menjajah keluarga sebuah rumah. Jadi tidak ada hari tenang lah istilahnya bagi orang yang sudah berbuat asusila, khususnya bagi keluarga. Tidak akan ada hari tenang. Maka jauhilah perbuatan asusila agar kehidupan harmonis dapat terwujud dalam hidup kita. Mau kan teman-teman hidup bahagia? Nah, maka dari itu jauhi perbuatan asusila. Dan yang keempat sekarang adalah stop berucap tidak benar. Musawadah weramani sikha pada samadhyami. Aku bertekad akan melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar. Nah, ucapan tidak benar yang dimaksud di sini bukan hanya berkata kasar, tetapi juga termasuk membohong, menipu, mendusta, berlidah dua, bertopeng dua, ya kan, berucap kasar, memaki orang lain, ya, salah prasangka, dan arti kata memfitnah biasanya ya, ujung-ujung pasti jatuhnya memfitnah. Dan ada banyak sekali sebenarnya kejahatan-kejahatan atau perbuatan karma buruk yang dihasilkan dari ucapan kita. Pernah dengan teman-teman sebuah peribahasa, mulutmu harimau. Mulutmu harimau. Ada banyak sekali permasalahan yang muncul karena lisan kita ini. Kalau kita mampu menjaga lidah kita, maka ada berapa banyak keselamatan yang bisa kita peroleh. Ya teman-teman bisa lihat rata-rata apalagi di masa sekarang. Banyak kecerobohan yang dilakukan oleh manusia yang melalui ucapan. Perbuatan banyak juga, tapi tidak sengeri dengan perbuatan buruk yang dihasilkan ucapan. Karena banyak sekali di masa sekarang orang bisa terjerat hukum, terjerat masalah. Karena apa? Karena ucapan, karena lisan, karena lidah ini. Ketika kita tidak mampu mengontrol ucapan kita, mengontrol mulut kita, maka yakinlah segala permasalahan akan datang ke hadapan saudara untuk menjemput saudara menuju gerbang penderitaan. Maka jaga lisan kita agar kebahagiaan dapat menyelimuti diri kita. Sekarang silah yang kelima adalah stop mengonsumsi zat-zat yang melemahkan kesadaran. Surah Meraya Macapama Katana Weramani Sikha pada samadhyami. Aku bertekad akan melatih diri menghindari mengonsumsi zat-zat yang melemahkan kesadaran. Teman-teman bisa saksikan, ini sebenarnya adalah sila yang paling berbahaya. Sila kunci bagi umat Buddha untuk melanggar sila-sila lain. Seperti yang disampaikan oleh Biku Buddhadhamma ketika menyampaikan dhamma desana singkat saat saya memohon permohonan tuntunan Tisaran Pancasila. Beliau mengatakan bahwasanya ketika seseorang sudah melanggar sila kelima ini, maka akibat pertamanya adalah ia akan lemah dalam kesadaran. Ia tidak akan mampu mengontrol kesadarannya karena diri atau kesadarannya sudah lemah dari dasar. Ketika kesadarannya sudah lemah, dia sudah tidak mampu mengontrol dirinya. Dalam arti kata dia tidak mampu mengontrol pikiran, ucapan dan perbuatannya. Maka yakin segala kecerobohan, segala tindakan, segala ucapan dan segala pikiran yang buruk akan menyelimuti dirinya. Ia bisa saja membunuh orang lain, bisa saja berbohong. Pasti. Kenapa? Karena ketika lemahnya kesadaran dirinya, ia tidak dapat lagi mengontrolnya sehingga ia tidak mampu lagi mengatakan yang benar. Karena dirinya saja tidak sadar. Dirinya saja tidak sadar bagaimana dia mau mengontrol mulutnya, bagaimana mau mengontrol fisiknya. Jadi berbahaya sekali ketika kita melanggar sila kelima ini. Kita bukan hanya bisa membunuh orang,
kita bisa berucap salah, kita bisa saja mencuri atau mengambil barang yang bukan milik kita, karena kita tidak bisa membedakan antara mana milik kita, mana milik orang lain, dan bisa saja kita berbuat asusila. Mungkin kita bersama pasangan lawan jenis kita yang secara tanda kutip tidak sah ya, pacar kita atau mungkin ada lawan jenis kita di sekitar kita bisa saja berbuat kita semua. Karena apa? Kita tidak dapat mengontrol diri kita, lemah kesadaran kita saat kita mengonsumsi zat-zat yang melemahkan kesadaran, bisa minuman keras, narkoba, dan sebagainya. Nah, itulah 5 sila dalam Pancasila Buddhis yang harus kita amalkan, yang harus kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang umat. Nah, kita udah membahas jauh tadi terkait dengan Pancasila. Kita udah membahas secara detail apa aja yang terselimuti di dalam Pancasila itu sendiri. Ini saatnya kita mencari tahu apa saja manfaat yang bisa kita peroleh selain kebahagiaan ketika kita mengucapkan sila. Yang pertama adalah silena sugati, yang artinya adalah dengan menjalankan sila kita akan terlahir di alam kebahagiaan. Ketika saudara menjalankan sila, secara tidak langsung saudara sudah menjaga diri untuk tidak berbuat tindakan tercela. Saudara juga perlahan-lahan menabung karma bagi saudara dengan melakukan perbuatan kebaikan, ya, yang kemudian kita kenal dengan nama Pancadharma. Pancasila ini selalu diversuskan dengan Pancadharma. Pancasila ini bersifat pasif, sedangkan Pancadharma ini bersifat aktif. Ketika teman-teman sudah mampu mengamalkan Pancasila, itu sudah luar biasa. Teman-teman sudah terjaga atau terselamatkan dari jurang penderitaan. Sisanya teman-teman, bagaimana keaktifan teman-teman untuk terus melakukan perbuatan baik dengan jalur Pancadharma. Untuk Pancadharma mungkin kesempatan selanjutnya baru kita share ya teman-teman apa saja Pancadharma. Nah, yang kedua adalah dengan menjaga sila kita akan memperoleh kesejahteraan. Silena boga samada ya. Nah, yang artinya adalah ketika saudara ya, mampu menjaga sila saudara yang baik, maka yakinlah saudara akan memperoleh kesejahteraan. Kesejahteraan bukan hanya secara material, itu yang perlu teman-teman pahami, tapi juga bersifat perasaan. Saudara sejahtera akan ketenangan, saudara sejahtera akan kebahagiaan, saudara sejahtera akan rasa tanpa ketakutan, saudara sejahtera rasa luar biasa senang terlahir sebagai umat manusia mampu mendengarkan pengamalkan dharma. Itulah yang dimaksud dengan silena boga sampada, artinya dengan menjaga sila kita akan memperoleh kesejahteraan. Sudah 2 manfaat kita punya. Sekarang manfaat ketiga adalah silena nibuti yang artinya adalah dengan menjaga sila akan tercapai padamnya kilesa. Apa itu kilesa? Kilesa adalah kekotoran batin. Ketika teman-teman mampu menjalankan sila dengan baik dengan diri teman-teman, maka secara tidak langsung teman-teman belajar mengikis kekotoran batin yang terselubung dalam diri teman-teman. Dan itulah manfaat bagi kita kalau kita betul-betul ingin menjalankan sila. Ya, dengan menjalankan sila akan tercapai padanya kilesa. Ketika kekotoran batin sudah kita semua, maka hanya satu situasi yang menjemput diri kita, yaitu apa? Nibbana. Ketika saudara mampu mencapai nibbana, maka berakhir sudah penderitaan saudara. Ketika saudara mampu merealisasikan nibbana, maka disitulah saudara terputus lingkaran kehidupan samsara penuh penderitaan ini. Mari kita tanamkan semangat realisasi nibbana dalam diri kita agar apa? Agar kebahagiaan dapat segera mendatangi dan menyelimuti diri kita sebagai umat. Jadi tidak sia-sia kita belajar dharma. Nah, sebelum saya menutup sesi Pancasila,
Ya, ini sudah berakhir teman-teman sesi Pancasila. Tadi pertama saya membahas sesi Tisara. Sekarang yang kedua saya sudah membahas sesi Pancasila. Nah, mungkin teman-teman sudah kurang lebih memahami ya apa itu permohonan Tisara dan Pancasila. Ketika teman-teman sudah memohon permohonan Tisara dan Pancasila di hadapan Ibu Sangga, itu artinya teman-teman sudah sah sebagai seorang umat Buddha. Tapi sebelum teman-teman memohon Tisara dan Pancasila, saya harapkan teman-teman untuk kembali mengingat ajaran Sarmadawa bahwasanya janganlah langsung percaya ajaran Buddha, tapi mari kita edukasi dulu, datang dan buktikanlah. Ketika kita menerima ujangan dharma, jangan diterima mentah-mentah, tapi kita bersatu, kita hayati, bila perlu kita amalkan, kita buktikan apakah benar ajaran yang disampaikan Buddha tersebut. Ketika benar, maka luar biasa. Teman-teman, mari kita memohon kepada Tisara Pancasila. Karena sebenarnya waktu hidup kita tidak panjang. Waktu hidup kita sangat pendek. Apakah teman-teman memiliki waktu begitu panjang untuk membuktikan, untuk terus ini terlena di dalam keduniawian, terlena dalam segala kejahatan? Tidak ada banyak waktu bagi teman-teman. Teman-teman bisa lahir di alam manusia ini sudah luar biasa. Marilah kita mengisi masa kita sebagai manusia dengan belajar dharma. Makanya kembali teman-teman perlu ingat bahwa inti ajaran Buddha adalah apa? Sabba papasa akaranan usalasa upasapada sacita paliodapanan etang buddhan sasana. Di dalam Dhammapada 14 khususnya nomor 183 diuraikan bahwasanya inti ajaran Buddha adalah jangan berbuat jahat, perbanyaklah perbuatan baik, sucikan hati dan pikiran, inilah ajaran semua Buddha. Nah, teman-teman, kembali ke pembahasan saya. Apakah teman-teman memiliki waktu lebih panjang untuk membuktikan dan terus membanding ajaran Buddha? Kita tidak memiliki banyak masa. Kita sebagai manusia terlahir dalam kehidupan manusia, mampu berkesempatan mendengarkan dharma, itu sudah kesempatan luar biasa. Mari kita manfaatkan dengan baik. Dengan cara apa? Dengan cara kita coba pahami lagi ajaran Buddha. Memang perlu kita edukasi, tapi bukan artinya kita harus edukasiko dulu baru istilahnya percaya, dan ketika dulu kita edukasiko kita tolak mentah-mentah. Nah, kita tidak memiliki waktu sebanyak itu untuk mewujudkan dan membuktikan kebenaran 80.000 kitab ajaran Buddha, membuktikan seluruh isi keabsahan dari cerita. Kita tidak memiliki waktu sebanyak itu. Tapi penting bagi kita untuk memahami, dan sembari kita mengamalkan dharma, disitulah kita sambil membuktikan, menilai keabsahan dan kebenaran dari dharma ajaran Sang Buddha. Ketika teman-teman mampu memahami pernyataan ini, maka yakinlah kelak kebahagiaan akan di dalam genggaman tangan saudara-saudara. Nah, demikian pembahasan saya terkait dengan permohonan tuntunan Tisara dan Pancasila. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya juga mohon maaf apabila ada pernyataan kekeliruan. Mari kita belajar dharma bersama. Mari kita memperbaiki diri bersama, karena tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Tidak ada manusia yang tidak memiliki kekurangan di dunia ini. Justru dengan kita saling memiliki kelebihan dan kekurangan, kita belajar melengkapi satu sama lain. Demikian juga dalam belajar dharma. Ketika kita saling sharing, saling melengkapi, saling berbagi pengetahuan kita terkait pemahaman dharma, maka kita saling langsung melakukan dharma-dharma. Kita mempersembahkan apa yang kita tahu terkait dengan dharma untuk menambah kebijaksanaan atau banyak orang di sekitar kita. Semoga kita bersama senantiasa di bawah lindungan Trihana. Semoga kita bersama segera merealisasikan ibadah. Sampai serta bahwa untuk kita semoga semua hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Anumodana atas perhatian teman-teman. Semoga
Sampai jumpa